Oke, saya mulai saja untuk materi hari ini gitu. Jadi kita akan mengcover materi modul 5 tentang manajemen bisnis dan organisasi pada pasar sekarang. Sebelumnya silahkan teman-teman dibuka materi modul 5 tentang ini, materi modul yang akan kita bahas di hari ini. Nggak seberapa banyak sih sebenarnya modulnya. Saya cuma punya 17 slide, jadi harapannya materi bisa tersampaikan dengan baik. Dan kalau memang waktunya kurang dari 2 jam sudah bisa selesai, jadi ya kita akhiri saja kelasnya gitu. Oke, kita mulai aja ya. Dibuka semuanya modulnya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kegiatan belajar 1, fungsi manajemen bisnis. Untuk modul 5 ini cuma ada 2 kegiatan belajar gitu. Nah, untuk kegiatan belajar yang pertama membahas tentang fungsi manajemen bisnis. Sebelumnya, hal dasar yang harus dipahami bahwa manajemen itu bersifat universal. Semua organisasi membutuhkan manajemen, bukan hanya saja perusahaan besar sekelas Indofood atau Unilever atau P&G, enggak, tapi semua perusahaan, semua bisnis itu membutuhkan manajemen. Dan manajemen itu bukan hanya untuk perusahaan yang berorientasi profit atau perusahaan yang mencari laba, tapi semua organisasi itu butuh manajemen. Contohnya aja kayak rumah sakit pun juga butuh yang namanya itu kan, manajemen kan. Terus sekolah atau mungkin universitas atau kampus juga butuh yang namanya manajemen atau pengaturan. Jadi manajemen itu bersifat universal. Semua organisasi membutuhkan manajemen, tidak hanya organisasi bisnis, organisasi non-profit pun juga butuh. Bukan hanya organisasi berskala besar, tapi organisasi berskala kecil pun juga butuh yang namanya manajemen. Oke, itu hal dasar yang harus dipahami. Kemudian, apakah yang disebut sebagai manajemen? Manajemen adalah proses yang didesain untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien dalam lingkungan yang serba berubah. Jadi di situ ada beberapa hal atau beberapa poin yang harus difahami gitu terkait dengan manajemen. Yang pertama adalah manajemen itu adalah sebuah proses gimana caranya kita bisa mencapai tujuan organisasi. Nah, untuk bisa mencapai tujuan organisasi ini, tentu sumber daya yang ada itu sangatlah terbatas. Apa saja yang dimaksud dengan sumber daya itu? Di situ ada 3 poin kecil di bawah pengertian manajemen yang sudah saya tulis. Sumber daya adalah termasuk di dalamnya manusia, modal, material, peralatan, dan informasi. Jadi sumber daya itu terbatas. Jadi kayak misalkan kita punya karyawan, itu tentu akan terbatas. Kita nggak bisa mempekerjakan karyawan terlalu banyak karena nanti cost-nya akan semakin besar atau biayanya semakin besar. Kemudian terkadang perusahaan juga punya modal yang sedikit, dia nggak punya modal yang sangat besar untuk bisa membiayai perusahaan. Nah, dengan sumber daya yang terbatas itu, diharapkan dengan adanya manajemen, sebuah organisasi itu bisa mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan efektif adalah mampu mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan efisien adalah mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang minimum. Jadi dibedakan ya, yang maksud dari efektif dan efisien itu. Kalau efisien itu mampu mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan atau bisa mencapai yang dicita-citakan, sedangkan kalau yang efisien itu mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang minimum. Jadi percuma kalau kita bisa mencapai tujuan saja tapi nggak efisien. Jadi kita harus tetap bisa mencapai tujuan kita dengan cara yang efisien. Maksudnya dari efisien adalah dengan sumber daya yang terbatas itu kita masih tetap bisa istilahnya meraih apa yang kita impikan kayak gitu. Kayak misalkan mungkin kita ingin bisa masuk universitas yang bagus, atau mungkin ingin bisa punya rumah gitu, tapi terkadang ada juga hambatan lain. Misalkan ternyata waktu ingin masuk universitas, kalau sekarang kan ada bimbingan belajar itu ya, yang kayak
kayak Neutron atau Primagama atau apapun itu, tapi kita misalkan nggak punya uang yang cukup buat bisa les gitu kan. Jadi itu kan salah satu hambatan, itu kan salah satu keterbatasan sumber daya manusia. Contohnya itu adalah keterbatasan modal. Jadi gimana caranya kita memanage atau gimana caranya kita mengatur agar dengan sumber daya yang sedikit itu tetap bisa tercapai semua tujuan-tujuannya atau semua yang diimpikan tadi. Oke. Kemudian dalam melakukan proses manajemen itu juga dibutuhkan seorang manajer. Manajer adalah individu atau orang yang membuat keputusan mengenai penggunaan sumber daya organisasi dan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau manajemen itu adalah prosesnya atau tahapannya atau gimana caranya. Kalau manajer adalah orang yang menjalankannya. Jadi tolong dibedakan ya. Kalau manajer itu lebih ke orangnya, kalau manajemen itu adalah prosesnya. Jadi sekali lagi, manajer itu orangnya. Gimana caranya orang ini bisa membuat cita-cita atau tujuan yang diimpikan itu bisa tercapai gitu. Kemudian salah satu aspek penting dalam mengelola bisnis adalah menentukan dan memahami budaya organisasi. Sedangkan budaya organisasi itu sendiri adalah nilai, keyakinan, tradisi, filosofi, dan model peran bersama mengenai perilaku. Nah, budaya organisasi ini itu tentu akan berbeda di tiap-tiap organisasi. Organisasi A akan memiliki budaya yang berbeda dengan organisasi B. Contohnya saja, misalkan gini, organisasi, misalkan apa ya contohnya, organisasi yang bergerak di bidang lingkungan gitu, dengan organisasi yang bergerak di bidang membantu anak-anak kecil yang kurang mampu, anak-anak kecil yang nggak bisa sekolah. Tentu mereka akan memiliki nilai-nilai yang berbeda. Kalau yang satu concern ke lingkungan akan lebih berusaha untuk bagaimana caranya dia harus tetap melestarikan lingkungan, bagaimana caranya untuk lingkungan itu tetap lestari. Tapi kalau yang satunya mereka orientasinya lebih ke gimana caranya anak-anak kecil ini meskipun nggak sekolah mereka tetap dapat ilmu, mereka tetap bisa mendapatkan hal-hal atau pendidikan yang layak kayak gitu. Atau mungkin contohnya kayak gini, ada namanya grup motor Harley gitu dengan mungkin grup motor Tiger, pasti nilai-nilai yang dikandung akan berbeda gitu. Atau hal-hal yang hal-hal yang mereka anut itu tentu akan juga beda. Nah, budaya perusahaan ini atau budaya organisasi dapat diekspresikan secara formal melalui misi, kode etik, manual upacara atau ritual dan sebagainya. Jadi biasanya kalau yang diekspresikan secara formal itu secara saklek, dalam arti memang tertulis dalam bentuk peraturan seperti itu. Tapi kalau budaya perusahaan juga bisa diekspresikan secara informal seperti misalnya pakaian kerja, kebiasaan kerja, kegiatan ekstra dan sebagainya. Kayak misalkan itu saya ambilkan contoh gambar dari pakaian dinas harian pegawai dari Net TV. Nah, di situ kan ada gambar dari mas-mas yang pakai sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu digunakan ketika mereka di dalam kantor, sedangkan yang sebelah kanan itu digunakan ketika mereka ada tugas di luar kantor. Jadi misalkan kalau lagi reporter keluar, mereka nggak boleh pakai sepatu warna hitam, tapi harus pakai sepatu warna coklat muda dan harus pakai sepatu boot. Sedangkan kalau yang sebelah kiri lebih ke sepatu yang formal, sepatu pantofel kayak gitu, kemudian bajunya lebih rapi, berlengan panjang kayak gitu. Jadi salah satunya kayak misalkan pakaian atau seragam kerja itu bisa diekspresikan melalui budaya perusahaan. Saya yakin pasti Net TV punya alasan tersendiri kenapa kok kalau yang harus ketika mereka mengadakan
kegiatan di luar kantor, kenapa harus pakai sepatu boot, kenapa berlengan pendek, pasti mereka punya alasan tersendiri. Dan kenapa kalau di kantor